So Do-yoon segera pergi menemui Oh Hwan-soo sambil memikirkan kalau rekannya yaitu Jin Hyuk meninggalkan video itu karena ada rahasia yang tersembunyi di balik kematian pimpinan kehormatan Kim Do-oh, grup Hwa-in. Lalu, saat So Do-yoon dan Oh Hwan-soo bertemu, ternyata So Do-yoon dipanggil karena Oh Hwan-soo merasa nggak nyaman dengan keberadaan So Do-yoon. Meskipun So Do-yoon mengatakan kalau ada orang yang mencoba membunuh Oh Hwan-soo dan mengatakan kalau orang-orang itu bukan kelompok ISIS tapi orang-orang profesional. So Do-yoon juga menjelaskan kalau So Do-yoon mengetahui orang-orang yang menyerang Oh Hwan-soo adalah orang yang juga membunuh rekannya di Manila. Dan karena Oh Hwan-soo belum mati, orang-orang itu pasti akan mencoba membunuh Oh Hwan-soo sekali lagi. Tapi saat itu Oh Hwan-soo menyangkal hal itu dan bersikukuh kalau para teroris itu adalah ISIS. Dan So Do-yoon juga menyangkal kalau orang-orang itu bukan ISIS. Saat Oh Hwan-soo akan pergi, So Do-yoon hanya mengatakan pada Oh Hwan-soo kalau mulai sekarang jangan percaya siapapun dan jangan jauh-jauh dari So Do-yoon. Karena So Do-yoon pasti akan melindungi Oh Hwan-soo. Lalu, waktu kembali ke 2 tahun yang lalu, saat Shin Joo-hyuk dan So Do-yoon dipanggil oleh Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional. Komisaris Jenderal meminta So Do-yoon yang akan mengawal Presiden melaporkan semua tindakan Presiden pada Komisaris Jenderal, seperti mencatat orang-orang yang ditemui Presiden secara pribadi, tanggal pertemuannya, dan berapa lama mereka bertemu, dan jika memungkinkan, cari tahu apa yang mereka diskusikan. Saat itu So Do-yoon tidak mengerti karena seharusnya semua informasi yang didapatkan oleh So Do-yoon selama tugas harus dirahasiakan. Tapi Komisaris Jenderal menegaskan lagi kalau ini adalah perintahnya. Sedangkan rekannya, Shin Joo-hyuk, akan ditugaskan ke Badan Intelijen 1 Kepolisian Metropolitan Seoul. Berdasarkan informasi yang diberikan Inspektur Senior Seo, Shin Joo-hyuk diam-diam akan ditugaskan menyelidiki dana taktis simpanan orang-orang yang menemui Presiden secara pribadi. Dan harus melaporkan semua yang ditemukan pada Komisaris Jenderal Bin. Komisaris Jenderal Bin mengatakan kalau tidak boleh ada yang tahu kecuali mereka bertiga. Lalu, di asrama, Shin Joo-hyuk dan So Do-yoon membicarakan tentang geng X-Star, geng imigran Tiongkok di Incheon. Shin Joo-hyuk menjelaskan kalau geng X-Star juga aktif di Busan, Shanghai, dan Hong Kong. Dan markas mereka sebenarnya di Manila. Geng X-Star terkenal karena mengelola bisnis perjudian ilegal, obat terlarang, pembunuh bayaran, dan apapun yang menghasilkan uang. Saat itu So Do-yoon mengingat kalau Shin Joo-hyuk memiliki informasi tentang geng X-Star di Manila. Dan mengingat kalau Shin Joo-hyuk pernah mengatakan kalau sedang menyelidiki kematian pimpinan Kim Do dari grup Hwa-in. So Do-yoon bertanya apakah Kim Do dibunuh. Tapi saat itu Shin Joo-hyuk tidak memiliki bukti pasti. Hanya mendapat informasi kalau grup Hwa-in mencuci dana taktis mereka melalui kasino X-Star Fortune. Lalu So Do-yoon menyimpulkan kalau kematian ketua Kim Do-oh berkaitan dengan skema pencucian uang mereka. Tapi di beberapa hari berikutnya, So Do-yoon menemukan Shin Joo-hyuk sekarat dan mati di Manila. Lalu, dengan penuh amarah, So Do-yoon pergi menemui Komisaris Jenderal Bin dan mempertanyakan kenapa penyelidikan kematian Shin Joo-hyuk dihentikan. So Do-yoon berlutut dan meminta komisaris agar mengizinkannya ke Manila untuk menyelidiki kematian Shin Joo-hyuk. Tapi Komisaris Jenderal Bin nggak mengizinkannya, guys. Karena bertekad menyelidiki kematian Shin Joo-hyuk, So Do-yoon keluar dari kepolisian. Di masa sekarang, So Do-yoon kembali ke aktivitasnya mengawal Oh Hwan-soo ke Yayasan Now. Di Now Foundation, Oh Hyun-soo menemui Oh Hwan-soo, membicarakan tentang mertuanya Kim Yong-min dari grup Cosmo yang akan berinvestasi di toko bebas cukai milik Hwa-in Group. Tapi sebagai imbalannya, Oh Hwan-soo harus setuju membantu Kim Yong-min dan So Ji-yeon untuk meluncurkan lini kosmetik di Tiongkok. Oh Hwan-soo mengatakan kalau sudah menemui duta besar dan masih dalam proses. Lalu, saat itu, Oh Hwan-soo ingin mengganti firma akuntansi karena mereka harus bersiap menjadikan Yayasan Now menjadi organisasi internasional. Oh Hwan-soo melakukan ini untuk mencegah ketua Park mengambil dana yayasan. Oh Hwan-soo ingin Yayasan Now transparan dan dijadikan organisasi internasional. Tapi sepertinya Oh Hyun-soo nggak setuju. Dan Oh Hyun-soo mengatakan lagi kalau kedua kakak beradik ini hanya perlu mencuci uang grup Hwa-in saja. Oh Hyun-soo mengatakan kalau masalah ini nggak sesederhana itu. Tapi Oh Hwan-soo bersikeras kalau dirinya nggak akan mencuci uang grup Hwa-in lagi. Saat itu, Oh Hyun-soo mempertanyakan apakah ketua Park sudah tahu mengenai yayasan yang akan dirubah menjadi internasional. Lalu Oh Hyun-soo menanyakan tentang serangan teroris di Manila, apakah benar ISIS dalangnya? Oh Hyun-soo bertanya lagi, apakah serangan terjadi setelah atau sebelum Oh Hwan-soo memberitahu ketua Park soal yayasan? Oh Hwan-soo menjawab kalau serangan terjadi setelah Oh Hwan-soo memberitahu ketua Park.
Tapi Oh Yun-soo sepertinya mencurigai sesuatu, tapi menepis anggapan itu. Kemudian, Oh Hwan-soo dengan So Do-yoon dan satu pengawal wanita yaitu Ijin pergi ke rumah Jang Tae-ra. Oh Hwan-soo menemui Jang Tae-ra mempertanyakan kebenaran tentang ayahnya Junhee. Jang Tae-ra pernah mengatakan kalau Jang Tae-ra bertemu dengan ayahnya Junhee saat belajar di luar negeri. Jang Tae-ra terkejut karena Oh Hwan-soo mengetahui hal itu. Lalu Jang Tae-ra bertanya kenapa Oh Hwan-soo diam aja. Kenapa Oh Hwan-soo nggak menceraikan Kim Yong-kook? Saat itu Oh Hwan-soo marah kenapa Jang Tae-ra nggak mengunci pintu saat melakukan hal itu. Karena di gedung itu dipenuhi banyak pers wartawan. Oh Hwan-soo nggak ingin mempertaruhkan pernikahan dan reputasinya karena orang seperti Jang Tae-ra. Jang Tae-ra kesal karena Oh Hwan-soo hanya memikirkan reputasi saja. Lalu Jang Tae-ra mengungkit nama Chan-hee. Seketika itu juga Oh Hwan-soo menyuruh Jang Tae-ra diam. Lalu Jang Tae-ra mengatakan kalau seharusnya Oh Hwan-soo berterima kasih padanya karena setiap kali Kim Yong-kook berselingkuh, Jang Tae-ra mengikutinya dan mengurus semua wanita itu. Dan Jang Tae-ra menyatakan kalau dirinya sudah membereskan kekacauan yang dibuat oleh Kim Yong-kook. Tapi Oh Hwan-soo hanya mengatakan apa beda Jang Tae-ra dengan para wanita itu. Jang Tae-ra sama saja. Lalu Oh Hwan-soo meminta Jang Tae-ra dan Junhee agar pergi ke Swiss. Lalu, Jang Tae-ra mengatakan kalau Oh Hwan-soo tidak ingin punya anak, siapa yang akan mewarisi grup Hwa-in. Jang Tae-ra saat itu mengatakan kalau dirinya ingin punya anak lagi dengan Kim Yong-kook, dan meminta Oh Hwan-soo agar menceraikan Kim Yong-kook. Oh Hwan-soo sekali lagi mengatakan kalau dirinya nggak akan menceraikan suaminya dan akan pergi. Tapi tiba-tiba Jang Tae-ra menahannya, dan membahas tentang pertemuan pertama kali Oh Hwan-soo dan Kim Yong-kook di Afrika. Jang Tae-ra mengatakan kalau rasa cinta Kim Yong-kook pada Oh Hwan-soo saat itu adalah palsu. Jang Tae-ra mengatakan ketika Kim Yong-kook mengejar Oh Hwan-soo ke Afrika, saat itu Jang Tae-ra sedang mengandung Junhee, dan Jang Tae-ra pergi ke Jepang untuk menjauhi ketua Park. Jang Tae-ra juga menjelaskan kalau saat itu Kim Yong-kook berkencan dengan Ko Jin-hee, seorang selebritas. Lalu di suatu pagi, setelah mereka bermalam di hotel, Kim Yong-kook mendapati wanita itu tewas di sampingnya karena obat terlarang. Ko Jin-hee overdosis. Penerus grup Hwa-in memakai obat terlarang dengan selebritas di kamar hotel, dan wanita itu akhirnya tewas, dan hal itu pasti akan membuat keributan. Selain itu, Kim Yong-kook sudah punya tunangan yang sudah dijodohkan keluarganya, tapi karena keluarga wanita itu punya intel, jadi mereka akhirnya tahu dan membatalkan perjodohan. Kemudian, di saat yang sama, saat itu citra publik Oh Hwan-soo sangat bagus, dari miskin menjadi kaya, dan Oh Hwan-soo menjadi malaikat amal. Jadi Kim Yong-kook bergegas pergi ke Afrika dengan semua uangnya atas perintah ketua Park. Kim Yong-kook pergi ke Afrika mendekati Oh Hwan-soo dan menikahinya. Jang Tae-ra mengatakan kalau Oh Hwan-soo sudah dimanfaatkan, dan setelah mendengar semua itu, Oh Hwan-soo tetap nggak akan menceraikan Kim Yong-kook, dan menyuruh Jang Tae-ra agar menjadi selir saja seumur hidupnya. Oh Hwan-soo dengan kesal pergi dan kembali ke rumah. Saat itu ketua Park melihat Oh Hwan-soo pulang dan memanggil Oh Hwan-soo. Hal yang mengejutkan karena ketua Park ingin mengambil Junhee untuk tinggal di rumahnya sebagai putra Kim Yong-kook. Tapi Oh Hwan-soo nggak setuju dan mengatakan kalau Oh Hwan-soo yang akan mengurus Jang Tae-ra dan putranya. Ketua Park mengatakan kalau hal ini bukan urusan Oh Hwan-soo. Oh Hwan-soo sangat kesal dan mengatakan kalau hal ini sudah jelas menjadi urusannya. Malamnya, Oh Hwan-soo dan Kim Yong-kook mengobrol berdua. Kim Yong-kook berbahasa basi kenapa Oh Hwan-soo mengetahui perselingkuhannya sampai memiliki anak, tapi Oh Hwan-soo berpura-pura nggak tahu. Lalu, Oh Hwan-soo bertanya kenapa Kim Yong-kook menikahinya. Kim Yong-kook menjawab karena dirinya sudah jatuh cinta sejak pandangan pertama dengan Oh Hwan-soo. Kim Yong-kook juga berujar kalau dirinya walau apapun yang terjadi tidak akan menceraikan Oh Hwan-soo. Lalu saat itu Oh Hwan-soo hanya meminta agar suaminya mengirim Jang Tae-ra dan Junhee ke Amerika atau Swiss. Tapi Kim Yong-kook mengatakan kalau dirinya harus bicara dengan ibunya dulu. Oh Hwan-soo kesal karena suaminya nggak bisa memutuskan sendiri. Saat itu Kim Yong-kook merasa kalau Oh Hwan-soo menganggapnya nggak kompeten. Tapi Kim Yong-kook mengatakan kalau dirinya bukan nggak kompeten, tapi tidak bertanggung jawab. Karena Kim Yong-kook tidak pernah bertanggung jawab atas apapun seumur hidupnya. Lalu larut malamnya, Jang Tae-ra datang ke rumah ingin menemui ketua Park. Saat itu ketua Park sedang mencoba alat baru teknologi anti penuaan yang sangat mahal. Lalu kepala pelayan Byun Kuk-bun menyampaikan kalau Jang Tae-ra ingin bertemu. Jang Tae-ra menemui ketua Park hanya mengatakan kalau Oh Hwan-soo sudah keterlaluan. Jang Tae-ra mengatakan kalau dirinya nggak mau pergi ke Swiss. Dan saat itu ketua Park akan membereskan semuanya dan menyuruh Jang Tae-ra pulang aja.
Kemudian Ketua Park menghubungi bawahan setianya yaitu Hang Sang-il dan memerintahkan Han Sang-il untuk menyiapkan semua dokumen dan meletakkan dokumen-dokumen itu keesokan harinya di meja Ketua Park. Ketua Park hanya mengatakan kalau semua harus diselesaikan besok. Paginya, para pelayan sibuk menyiapkan 4 kursi di taman. Tampaknya akan ada foto keluarga. Oh Wan-soo masih berhias diri. Sekretaris Jun datang sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu tapi nggak jadi. Di taman, terlihat Kim Jong-kook bersama dengan Jang Tae-ra dan Jun-hee yang sudah duduk di kursi sambil bermain game. Lalu, Kim Yong-min dan istrinya, yaitu Soo Ji-yeon, datang. Saat itu Soo Ji-yeon mempertanyakan siapa anak itu. Kim Yong-min menebak kalau anak itu adalah putra kakaknya dengan sekretarisnya, yaitu Jang Tae-ra. Kim Yo-min mengingatkan istrinya, Soo Ji-yeon, kalau mereka saat ini akan mengambil foto keluarga. Kemudian, Oh Wan-soo datang dengan pengawalan dari So Do-yoon. Ketika Oh Wan-soo melihat Jun-hee, Oh Wan-soo terkejut. Apalagi melihat Jang Tae-ra dan suaminya, Oh Wan-soo memilih pergi. Saat itu So Do-yoon teringat wanita di sana adalah wanita yang dilihatnya di gedung pesta. Lalu Oh Wan-soo pergi menemui Ketua Park. Saat itu Ketua Park hanya menyerahkan hasil DNA Jun-hee yang menyatakan Jun-hee adalah putra Kim Jong-kook. Ketua Park hanya berbasa-basi mengingat kematian Chan-hee, putranya Oh Wan-soo. Seperti yang Oh Wan-soo minta, saat itu Ketua Park sudah merahasiakan kematian Chan-hee pada dunia. Oh Wan-soo mempertanyakan apakah Ketua Park ingin Jun-hee menggantikan Chan-hee. Ketua Park mengatakan kalau Oh Wan-soo tidak ingin dunia tahu bagaimana putra Oh Wan-soo meninggal. Oh Wan-soo mengatakan kalau biarkan dunia tidak mengetahuinya. Karena keluarga Kim baik-baik aja selama 5 tahun ini tanpa mempublikasikan foto keluarga. Ketua Park marah karena mau sampai kapan merahasiakan keluarga. Saat itu Jun-hee memakai nama keluarga ibunya Jang Jun-hee. Untuk selanjutnya, Jun-hee akan memakai marga ayahnya. Oh Wan-soo tidak peduli kalau harus memberi nama Jun-hee, nama keluarga atau nama ayahnya. Tapi Oh Wan-soo mengatakan kalau dirinya nggak sanggup menganggap Jun-hee sebagai putranya sendiri. Ketua Park menegaskan untuk apa memperdulikan pendapat orang lain tentang satu foto. Karena Oh Wan-soo masih nyonya grup Hwain. Atau Oh Wan-soo harus punya anak lagi, karena Hwain bukan keluarga biasa. Kalau Oh Wan-soo tidak mau punya anak lagi, lalu Oh Wan-soo juga nggak mau bercerai, Ketua Park mengatakan kalau Oh Wan-soo jangan menghalangi suaminya untuk menjadi pemimpin grup Hwain. Apakah Oh Wan-soo nggak peduli kalau Kim Jong-kook menjadi penerus grup Hwain atau tidak? Alasan Oh Wan-soo menolak Jun-hee adalah karena Oh Wan-soo tidak mau kalau orang-orang setelah melihat foto keluarga Kim beropini kalau Jun-hee adalah Chan-hee. Ketua Kim menegaskan kalau hal itulah tujuan sebenarnya biar masyarakat beropini kalau Jun-hee adalah Chan-hee. Akhirnya foto keluarga pun dilakukan, tapi terlihat wajah Oh Wan-soo yang menahan emosinya. Setelah pemotretan keluarga di Yayasan Now, Oh Wan-soo melanjutkan pekerjaannya. Lalu Sekretaris Yun mengatakan kalau tidak terjadi apa-apa setelah tim humas mengunggah foto keluarga Kim. Kecuali ada seorang reporter yang datang pagi tadi karena reporter itu mendapatkan informasi tentang kecelakaan ski Chan-hee. Lalu Oh Wan-soo hanya mengatakan agar Sekretaris Yun segera menghentikan para wartawan itu bagaimanapun caranya. Kemudian Oh Wan-soo kembali pulang, tapi di rumah Oh Wan-soo melihat para pelayan sedang memindahkan semua barang Jun-hee ke kamarnya Chan-hee. Oh Wan-soo melihatnya sendiri. Oh Wan-soo kesal karena nggak bisa berbuat apa-apa dan mengatakan pada kepala pelayan Byun-kyuk-byun kalau Oh Wan-soo ke depannya nggak akan bisa dihubungi. Oh Wan-soo pergi. Kepala pelayan Byun-kyuk-byun langsung menghubungi So Do-yoon untuk mengawal Oh Wan-soo. Oh Wan-soo yang kesal pergi dengan mobilnya dan hampir menabrak truk di depan rumah. So Do-yoon langsung mengejarnya dan duduk di sampingnya. Oh Wan-soo mengusirnya, tapi So Do-yoon nggak bergerak. Akhirnya So Do-yoon mengawal Oh Wan-soo ke pantai dan mereka berjalan di pinggir pantai. Saat itu Oh Wan-soo membersihkan telapak kakinya dari pasir dan So Do-yoon dengan cepat membantu membersihkan kaki Oh Wan-soo dengan sapu tangannya. Saat itu mungkin Oh Wan-soo mengira kalau hal itu terlalu berlebihan sebagai seorang pengawal, tapi hal itu sudah bisa sedikit menenangkan hati Oh Wan-soo. Lalu saat itu juga Oh Wan-soo menegaskan kalau dirinya nggak mempercayai seseorang, apalagi semua perkataan yang dikatakan oleh So Do-yoon waktu itu. Oh Wan-soo sama sekali tidak mempercayainya. Karena So Do-yoon nggak ada bukti yang bisa meyakinkan Oh Wan-soo tentang kematian rekannya dan kenapa rekannya So Do-yoon itu dibunuh. Dan apa hubungan semua itu dengan Oh Wan-soo? Lalu, mulai sekarang, Oh Wan-soo meminta agar So Do-yoon melakukan tugasnya sebagai pengawal Oh Wan-soo saja. Lalu So Do-yoon mengantar Oh Wan-soo bukan pulang ke rumah, tapi ke villa.
Dan saat itu ternyata Kim Jong-kook sudah berada di villa. Oh Hwan-soo turun menemui suaminya. Kim Jong-kook sudah menebak kalau istrinya pasti pulang ke villa. Saat itu Kim Jong-kook mempertanyakan apakah Oh Hwan-soo tidak ingin punya anak lagi. Kim Jong-kook juga mempertanyakan apa yang gak disukai Oh Hwan-soo, dirinya atau Junhee. Oh Hwan-soo hanya tidak ingin membahas hal itu. Tapi Oh Hwan-soo memperdebatkan kalau suaminya hanya membutuhkannya untuk menutupi skandalnya saja. Karena itulah Kim Jong-kook bergegas menikahi Oh Hwan-soo. Kim Jong-kook mengatakan kalau itu yang dipikirkan oleh ibunya waktu itu. Tapi dirinya saat itu memang benar-benar jatuh cinta dengan Oh Hwan-soo, makanya menikahi Oh Hwan-soo. Lalu, tiba-tiba Kim Jong-kook mengatakan kalau ingin memiliki anak lagi. Tapi Oh Hwan-soo menolaknya. Kim Jong-kook memaksa Oh Hwan-soo. Dan di luar, Soo Do-yoon mendengar teriakan Oh Hwan-soo. Dan segera mendatanginya, menenangkan Kim Jong-kook. Saat itu, Soo Do-yoon langsung menjelaskan kalau Direktur Oh terluka, hal itu bisa menyulitkan semua orang. Lalu dengan cepat, Oh Hwan-soo mengajak Soo Do-yoon pulang. Keesokan paginya, Sekretaris Yoon membangunkan Oh Hwan-soo dan menjadwal semua pertemuan yang akan dilakukan Oh Hwan-soo hari ini. Sementara itu di tempat lain, Jang Tae-ra pergi ke tempat Kim Jong-kook dan melihat Kim Jong-kook tidur dengan wanita lain. Dengan santainya Jang Tae-ra mengusir wanita itu pergi. Lalu membangunkan Kim Jong-kook. Jang Tae-ra hanya mempertanyakan tentang Oh Hwan-soo yang tidak ingin punya anak lagi, tapi Kim Jong-kook nggak memperdulikannya. Lalu, di gedung Hwain IS, pengawal wanita Ejin memperlihatkan isi gedung pada Soo Do-yoon sampai pusat ruangan untuk memonitoring CCTV. Di ruangan itulah, mereka memonitor keamanan para VIP kantor pusat Hwain dan anak perusahaannya. Saat itu, Mr. Park sedang melihat anak buahnya berlatih. Lalu Soo Do-yoon datang dan Mr. Park memperkenalkannya pada semuanya. Lalu, Mr. Park ingin Soo Do-yoon menunjukkan keahlian bertarungnya. Soo Do-yoon tidak bisa menolaknya. Dan dengan mudah Soo Do-yoon menang. Tapi pria yang dilawannya itu gak bisa menerima kekalahan dan kembali menantang lagi. Tapi pria itu juga tetap kalah. Setelah itu, Soo Do-yoon mengobrol dengan Mr. Park. Soo Do-yoon mempertanyakan kalau Mr. Park sudah lama mengawal wakil pimpinan. Mr. Park menjawab kalau sudah 7 tahun lamanya. Saat itu Soo Do-yoon kembali mengingat Mr. Park yang memberikan uang pada gangster dan bertanya-tanya uang itu untuk apa. Lalu saat itu Soo Do-yoon juga mempertanyakan anak kecil saat foto keluarga Kim. Dan Soo Do-yoon juga mempertanyakan kalau sebelumnya Oh Hwan-soo dan Kim Jong-kook memiliki putra. Tapi saat itu Mr. Park mengatakan kalau Soo Do-yoon sebaiknya berpura-pura nggak melihatnya, dan kalau putra Oh Hwan-soo secara resminya bersekolah di Swiss. Lalu, Soo Do-yoon juga menanyakan lagi perihal Ketua Kim yang meninggal karena serangan jantung, dan memperjelas lagi apa Ketua Kim benar meninggal di Istana Utama. Soo Do-yoon beralasan kalau juniornya di BIN bertanya padanya. Mr. Park sedikit tertekan dan mengatakan seharusnya Soo Do-yoon menyuruh juniornya membaca koran saja atau melihat artikel di internet. Lalu Soo Do-yoon pergi ke ruangan CCTV dan meminta kopi hard drive rekaman sepekan ke belakang tentang keberadaan Mr. Park pada petugas CCTV. Soo Do-yoon mulai memeriksa rekaman CCTV Istana Utama, kemudian melihat lagi CCTV rekaman yang ditinggalkan oleh Shin Ju-hyuk, dan akhirnya mengetahui kalau Ketua Kim mati bukan di Istana Utama. Ketua Kim kemungkinan sudah dibunuh, dan pelaku ini sudah membunuh Shin Ju-hyuk karena nggak mau kebenaran terungkap. Pelakunya pasti dari salah satu anggota grup Hwain. Lalu, Soo Do-yoon masuk ke dalam rumah dengan diam-diam, menuju ruangan Kepala Keamanan Bak Kyung-ju. Di ruangan Kepala Keamanan Bak Kyung-ju, Soo Do-yoon memeriksa CCTV dan mengambil rekamannya. Tapi saat keluar dari ruangan Kepala Keamanan, Soo Do-yoon bertemu Ijin yang bertanya-tanya apa yang dilakukan Soo Do-yoon di ruangan Kepala Keamanan. Untuk menepis kecurigaan Ijin, Soo Do-yoon beralasan mencari Kepala Keamanan tapi ruangannya kosong. Dan saat itu kebetulan Ijin mendapat perintah menyuruh Soo Do-yoon agar menghadap wakil ketua. Soo Do-yoon pergi menemui Kim Jong-kook. Kim Jong-kook memanggilnya hanya untuk mempertanyakan perihal tindakannya kemarin di villa. Apa perlu sejauh itu mencampuri urusan klien? Soo Do-yoon hanya mengatakan kalau keselamatan Kim Jong-kook dan Oh Hwan-soo adalah prioritasnya. Soo Do-yoon hanya yakin kalau Kim Jong-kook pasti memahaminya, karena hal itu untuk keselamatan Kim Jong-kook dan Oh Hwan-soo.
Saat itu Kim Yong-kook hanya meminta jangan terlalu keras pada dirinya dan menyuruh Soo-duyun pergi. Lalu di kamarnya, Soo-duyun memeriksa CCTV dengan tabnya dan menemukan video kepala keamanan Park bersama dengan wakil ketua Kim Yong-kook sedang mengumpulkan uang. Soo-duyun menebak jumlah uang itu adalah 700 sampai 800 juta dolar Amerika atau sekitar 1 miliar won Korea. Jumlahnya terlalu besar untuk menyewa pembunuh bayaran. Soo-duyun masih bertanya-tanya uang itu untuk apa. Sementara itu, Oh Hwan-soo termenung di ruangan yang penuh dengan barang-barang Chan-hee dan Jun-hee. Lalu Oh Hwan-soo memanggil kepala pelayannya, mempertanyakan kenapa menaruh barang-barang Chan-hee di ruangan itu. Kepala pelayan Byung Koh-bun mengatakan kalau dirinya tidak bisa membuangnya ataupun mengembalikan barang-barang Chan-hee pada Oh Hwan-soo. Kepala pelayan akan segera menyimpannya di tempat lain. Oh Hwan-soo meminta agar kepala pelayan memindahkan semua barang-barang Chan-hee dan menyuruh kepala pelayan membuang semua barang lain di ruangan itu dan mengunci kamar. Lalu kepala pelayan menghadap ketua Park dan menyampaikan keinginan Oh Hwan-soo. Ketua Park menuruti keinginan Oh Hwan-soo dan meminta kepala pelayan memanggil Han Sang-il. Saat itu, ketua Park Mi-ran dan Han Sang-il bertemu. Mereka berdua berdiskusi untuk menjadikan Kim Yong-min sebagai ketua yayasan Now yang baru. Dan mereka akan membuat direktur Oh Hwan-soo mengundurkan diri dengan baik-baik. Lalu, Oh Hyun-soo yang diminta Han Sang-il untuk menyerahkan pidato pengunduran diri pada Oh Hwan-soo. Oh Hwan-soo terkejut dan mengatakan kalau Kim Yong-kook punya putra di luar nikah. Oh Hyun-soo sudah mengetahui hal itu. Lalu tiba-tiba Oh Hwan-soo meminta kakaknya agar membocorkan skandal itu ke media. Judul headline berita yang diharapkan Oh Hwan-soo adalah wakil pimpinan Kim Yong-kook dari grup Hwa-in berselingkuh dan memiliki seorang putra berusia 10 tahun dengan wanita itu. Oh Hwan-soo meminta kakaknya untuk membocorkan info ini ke semua tabloid di Korea. Tapi Oh Hwan-soo tidak akan menceraikan Kim Yong-kook dan juga nggak akan membiarkan mereka mengambil yayasan Now. Lalu berita sudah tersebar dan sampai pada ketua Park Mi-ran. Park Mi-ran marah besar. Karena berita itu, para wartawan sudah menunggu Kim Yong-kook di kantor. Hal itu membuat mobil Kim Yong-kook harus menghindari para wartawan. Di yayasan Now, para wartawan juga sudah menunggu konfirmasi Oh Hwan-soo, tapi Oh Hwan-soo nggak menghiraukan pertanyaan mereka. Tapi di dalam kantornya, Jang Tae-ra dan ibunya sudah menunggunya. Jang Tae-ra dan ibunya datang agar Oh Hwan-soo menghentikan para wartawan. Jang Tae-ra mengatakan karena ini dirinya jadi nggak bisa berbelanja. Oh Hwan-soo dengan santai mengatakan kalau Jang Tae-ra nggak perlu menghiraukan mereka dan tetap melanjutkan hidup seperti biasa. Jang Tae-ra saat itu meminta Oh Hwan-soo agar melakukan konferensi pers. Mendengar itu, Oh Hwan-soo menemukan sebuah ide. Lalu keluarga Kim mengadakan pertemuan dan Park Mi-ran tidak mau Jang Tae-ra berada di ruangan ini. Park Mi-ran mengusir Jang Tae-ra, tapi Jang Tae-ra bertahan di sana dan mengatakan kalau Oh Hwan-soo harus melakukan konferensi pers. Oh Hwan-soo bukan hanya menantu keluarga Hwa-in, tapi juga seorang selebritas. Tapi tetap saja ketua Park Mi-ran mengusir Jang Tae-ra pergi. Saat itu, Han Sang-il sedang mencari sumber masalahnya tapi masih kesulitan. Han Sang-il juga mengatakan kalau harga saham 5 anak perusahaan grup Hwa-in juga anjlok. Karena mereka ingin grup transparan dalam manajemen dan suksesinya. Selain itu, dunia bisnis sangat menghargai ketajaman bisnis direktur Oh Hwan-soo. Saat itu, ketua Park Mi-ran mengatakan kalau mereka pasti khawatir kalau Oh Hwan-soo akan menceraikan Kim Yong-kook. Lalu ketua Park Mi-ran meminta agar semua keluarga untuk sementara menjauh dari sorotan publik dan mengakhiri pertemuan keluarganya. Tapi saat itu Oh Hwan-soo mengatakan agar ketua Park mempertimbangkan kembali pengunduran diri Oh Hwan-soo. Tapi ketua Park mengatakan kalau Oh Hwan-soo dilarang mencampuri urusan yayasan sampai keadaan tenang dan menyuruh Oh Hwan-soo tetap berada di rumah. Tapi saat Oh Hwan-soo kembali ke yayasan Now, Oh Hwan-soo meminta sekretaris Yoon untuk menjadwalkan konferensi pers besok siang. Keesokan harinya, ruang konferensi pers sudah dipenuhi oleh wartawan. Sementara itu, Kim Yong-min dan istrinya, Soo Ji-yeon, menunggu siaran langsung konferensi pers Oh Hwan-soo di televisi karena berita skandal Kim Yong-kook di tabloid. Terlihat Kim Yong-min sangat senang kalau keluarganya ribut. Soo Do-yeon juga mengikuti berita ini di internet. Sementara itu, Oh Hwan-soo masih terhambat dengan pertemuan di rumahnya. Sepertinya, Park Mi-ran memang sengaja menjaga Oh Hwan-soo agar tidak keluar rumah. Lalu, Oh Hwan-soo keluar ruangan dan meminta pengawal izin mengambilkan selimut untuk ketua Park. Sedangkan Oh Hwan-soo meminta Soo Do-yeon mengantarnya ke yayasan Now untuk konferensi pers. Akhirnya, mereka berhasil diam-diam keluar dari rumah.
Ketua Park Miran marah-marah tapi nggak bisa melakukan apapun. Oh Hwan-soo dan Soo-duyun tiba di konferensi pers. Oh Hwan-soo di dalam konferensi persnya berterima kasih pada publik yang sejak pensiun dari pemain golf masih mengikuti perkembangan kehidupannya dan menceritakan kalau selama ini Oh Hwan-soo hanya ibu rumah tangga biasa dan juga menjadi direktur utama Yayasan Now. Dan saat ini Oh Hwan-soo akan membahas rumor yang sudah melibatkan suaminya yang memiliki anak di luar nikah dengan wanita selingkuhannya. Dan jawaban Oh Hwan-soo dengan semua itu adalah rumor itu tidak benar. Rumor itu keliru. Dan hal yang mengejutkan berikutnya yang dikatakan Oh Hwan-soo adalah kalau anak di luar nikah itu adalah anak dari mendiang ayah mertuanya. Wow, hal itu sangat mengejutkan publik. Dan Ketua Park Miran juga terkejut mendengar hal itu. Oh Hwan-soo menegaskan lagi kalau anak itu sebenarnya adalah putra dari Ketua Kim Do-oh. Oh Hwan-soo saat itu juga mengatakan pada para wartawan agar tidak mengorek lebih jauh lagi tentang keluarga grup Hwa-in. Saat itu Jang Tae-ra dan ibunya yang melihat konferensi pers Oh Hwan-soo bertambah kesal karena perkataan Oh Hwan-soo nggak sesuai dengan harapannya. Lalu mereka memilih pulang saja ke rumah. Di tempat lain, Kim Yong-min tertawa melihat konferensi pers Oh Hwan-soo. Kim Yong-min mengagumi keputusan Oh Hwan-soo. Kim Yong-min sudah memastikan kalau ibunya pasti marah besar. Kim Yong-min sebenarnya tidak sabar melihat wajah ibunya dan kakaknya. Sementara itu, Kim Yong-kook juga tertawa karena melihat konferensi pers istrinya. Kim Jong-kook menelpon Oh Hwan-soo tapi Oh Hwan-soo menutupnya. Lalu, pengawal izin mengatakan kalau pimpinan Park meminta Oh Hwan-soo segera pulang. Dan Oh Hwan-soo mengatakan kalau dirinya juga ingin bertemu ketua Park. Di rumah, ketua Park bersama dengan Han Sang-il menemui Oh Hwan-soo. Ketua Park emosi merasa dihancurkan dan mempertanyakan apa tujuan hidup Oh Hwan-soo. Saat itu Oh Hwan-soo mengatakan kalau tujuan hidupnya adalah menciptakan dunia yang lebih baik. Karena dulu Oh Hwan-soo pernah merasakan penderitaan hidup dan sekaranglah saatnya dirinya harus membantu mereka. Ketua Park saat itu hanya mengatakan kalau pemikiran orang-orang seperti Oh Hwan-soo takkan pernah keluar dari keterpurukan dan menghina Oh Hwan-soo. Membantu dengan apa? Kenapa? Membantu siapa? Milikmu adalah milikmu, milikku adalah milikku. Karena semua uang yang dihabiskan Oh Hwan-soo adalah uang ketua Park, bukan uangnya Oh Hwan-soo sendiri. Oh Hwan-soo mengatakan kalau dirinya lebih banyak bekerja untuk Hwa-in daripada Kim Yong-kook. Dan Oh Hwan-soo juga menegaskan kalau Oh Hwan-soo adalah wajah grup Hwa-in. Ketua Park menegaskan lagi kalau Hwa-in miliknya dan menganggap hari ini Oh Hwan-soo menang. Tapi Ketua Park memerintahkan Oh Hwan-soo segera mundur dari posisi Direktur Yayasan Now. Dan Oh Hwan-soo dilarang mencampuri urusan grup Hwa-in lagi. Lalu Oh Hwan-soo mengancam akan mengadakan konferensi pers lagi kalau seperti ini. Dan Oh Hwan-soo akan memberitahu seluruh dunia tentang yayasan dan peran sebenarnya Oh Hwan-soo di dalamnya. Oh Hwan-soo mengatakan kalau Yayasan Now adalah segalanya baginya. Oh Hwan-soo ingin menjadikan Yayasan Now menjadi organisasi internasional yang dikelola secara transparan. Dan Oh Hwan-soo melarang ibu mertuanya mencuci uang lagi di Yayasan Now. Oh Hwan-soo mengatakan kalau ibu mertuanya bisa meminta bantuan polisi atau kejaksaan, tapi menghentikan media tak akan mudah. Oh Hwan-soo menegaskan kalau ibu mertuanya tidak bisa merebut yayasan dari Oh Hwan-soo, karena Oh Hwan-soo tidak akan diam saja. Ketua Park saat itu semakin murka. Sementara itu, Kepala Keamanan Park menegur Soo-duyun yang keluar dengan direktur Oh tanpa pengawalan ketat, karena menurutnya itu sangat berbahaya dan melanggar aturan. Soo-duyun meminta maaf. Lalu, beberapa hari kemudian, Jang Tae-ra dan Jang Jun-hee datang ke rumah untuk menemui Ketua Park. Karena mulai saat ini, Jang Tae-ra dan Jang Jun-hee tinggal di rumah keluarga Kim. Dan semua ini ulah Oh Hwan-soo yang menjadikan Jang Tae-ra sebagai gundik Ketua Kim. Ketua Park Miran memerintahkan Oh Hwan-soo untuk menunjukkan kamar yang akan ditinggali Jang Tae-ra dan Jang Jun-hee. Oh Hwan-soo menunjukkan Jang Jun-hee kamarnya, sedangkan Jang Tae-ra menelpon ibunya dan bertanya tentang gundik itu apa. Setelah tahu arti gundik, Jang Tae-ra sangat kesal, marah dengan Oh Hwan-soo di depan Jang Jun-hee. Dan saat Oh Hwan-soo meminta Jun-hee keluar kamar dulu, Oh Hwan-soo menegur Jang Tae-ra, menjelaskan dengan tegas kalau hanya ruangan ini satu-satunya rumah yang bisa disebut miliknya Jang Tae-ra. Dan Oh Hwan-soo juga melarang Jang Tae-ra bergabung makan bersama di meja makan. Dan Jang Tae-ra harus membuat dirinya nggak terlihat di mata Oh Hwan-soo. Keesokan paginya, Oh Hwan-soo mengajak Soo-duyun lari pagi.
Saat itu, Oh Wan-soo merasa kalau sangat menyedihkan karena gundik suaminya sekarang sudah pindah ke rumah bersama dengan anak mereka. Oh Wan-soo menganggap Soo-duyun pasti heran dengan sikap Oh Wan-soo. Soo-duyun hanya mempertanyakan apa yang ingin dilindungi oleh Oh Wan-soo. Apakah uang? Karena saat itu Soo-duyun mengira dengan mengantar Oh Wan-soo ke konferensi pers, hal itu bisa membantu Oh Wan-soo menentukan keputusannya untuk keluar dari keluarga grup Hwa-in. Tapi Oh Wan-soo mengatakan kalau Soo-duyun mengira Oh Wan-soo akan mengumumkan perceraiannya seperti dugaan para reporter. Oh Wan-soo mengatakan kalau pernikahannya sebenarnya sudah lama hancur. Lalu Soo-duyun mempertanyakan kenapa Oh Wan-soo melindungi Kim Jong-kook. Jika itu nggak berarti bagi Oh Wan-soo, apa sebenarnya yang ingin dilindungi oleh Oh Wan-soo? Akhirnya, Oh Wan-soo menceritakan kalau dirinya sudah dipercaya oleh ketua Kim Do-oh. Pertama dengan bank yang hanya bisa dikonfirmasi oleh sidik jari Oh Wan-soo. Saat itu ketua Kim Do-oh juga berduka atas meninggalnya Chan-hee. Dan ketua Kim Do-oh meminta Oh Wan-soo agar bertahan menjadi bagian dari keluarga Hwa-in dan tidak menyerah bercerai sampai saat hari itu tiba. Oh Wan-soo mengatakan kalau dirinya harus melindungi Yayasan Now walaupun nyawa taruhannya. Soo-duyun kesal. Apakah Oh Wan-soo ingin mati? Saat itu Soo-duyun menjelaskan kalau pimpinan Kim Do-oh tidak mati di istana utama. Soo-duyun menegaskan lagi kalau orang yang sudah membunuh rekannya sekarang mengincar nyawa Oh Wan-soo. Yang mengincar Oh Wan-soo bukan ISIS, tapi seseorang di dalam rumah itu ingin Oh Wan-soo mati. Soo-duyun saat itu mengungkapkan kalau berada di TKP saat rekannya itu dibunuh. Tapi anehnya pihak kepolisian berhenti menyelidiki kematiannya. Meskipun Soo-duyun mengajukan diri untuk menyelidikinya sendiri, pihak kepolisian tidak mengizinkannya. Dan rekan Soo-duyun yang terbunuh itu meninggalkan beberapa video untuk Soo-duyun. Video bukti kalau pimpinan Kim Do-oh tidak mati di istana utama. Soo-duyun menjelaskan kalau rekannya itu menyelidiki kematian pimpinan Kim. Berarti orang yang membunuhnya adalah orang yang sama di balik penyerangan kepada Oh Wan-soo di Manila. Ada pembunuh bayaran di Hwa-in. Di Yayasan Now, Sekretaris Yoon menitipkan anggur yang sudah dibeli Ketua Park di pelelangan seharga 150 juta won. Oh Wan-soo meminta sekretarisnya saja yang mengantar anggur itu, tapi Sekretaris Yoon mengatakan kalau ini perintah Ketua Park. Lalu dengan sigap Soo-duyun mengambil anggur itu. Dan Oh Wan-soo terpaksa pergi ke rumah Kim Yong-min dan Soo Ji-yeon. Oh Wan-soo menemui Soo Ji-yeon untuk menyerahkan anggur yang sangat klasik itu. Tapi botol anggur itu jatuh dan pecah. Sepertinya Soo Ji-yeon sengaja menjatuhkannya. Dan ternyata anggur seperti itu banyak di rumah Soo Ji-yeon. Malamnya, dua keluarga besar grup Hwa-in dan grup Cosmo makan malam bersama untuk membahas bisnis bersama tentang investasi Cosmo pada toko bebas cukai grup Hwa-in. Tapi terjadi keributan kecil karena ada satu bisnis dengan Tiongkok yang terhambat. Saat itu Ketua Park mengobrol berdua dengan Oh Wan-soo. Ketua Park tahu kalau Oh Wan-soo menunda kesepakatan dengan pihak Tiongkok agar Ketua Park nggak ikut campur tangan dalam urusan yayasan. Oh Wan-soo mengatakan selama Ketua Park menjanjikan kebebasan Yayasan Now, Oh Wan-soo akan memastikan merek kosmetik keluarga Cosmo disetujui oleh BPOM Tiongkok. Oh Wan-soo juga akan meminta toko bebas cukai grup Hwa-in bisa beroperasi juga di sana. Ketua Park marah-marah menyuruh Oh Wan-soo kerja dengan benar. Keesokan harinya, Sekretaris Yoon memberikan hadiah pada Oh Wan-soo dari Nona Stephanie di New York untuk dipakai Oh Wan-soo di acara pembukaan. Pakaian itu adalah koleksi terbatas musim ini. Oh Wan-soo akan membalas budi karena Nona Stephanie adalah penyumbang terbesar di Now Foundation. Kemudian di upacara pembukaan Pusat Kesejahteraan Now, Ketua Park Miran datang dan Sekretaris Yoon tampak terkejut dengan pakaian yang dikenakan oleh Ketua Park. Lalu Ketua Park menyambut para wartawan. Bersama dengan itu, Oh Wan-soo muncul. Ternyata pakaian mereka sama, guys. Mereka berdua sama-sama terkejut. Ketua Park kesal, tapi menjaga emosi di hadapan orang banyak. Acara penyambutan dimulai, dan Oh Wan-soo memperkenalkan ibu mertuanya sebagai seorang dermawan donasi di Yayasan Now. Lalu para wartawan meminta Oh Wan-soo dan Ketua Park maju untuk berfoto bersama. Oh Wan-soo mendekapnya. Setelah itu untuk melampiaskan emosinya, Ketua Park berlatih judo dan menghajar semua pengawal. Sampai giliran Soo-duyun yang cukup tangguh. Ketua Park gak bisa menjatuhkan Soo-duyun, dan Ketua Park sendiri yang akhirnya dikalahkan. Tapi Mimin yakin para pengawal ini hanya mengalah saja sama nenek tua.
Setelah melakukan yudo, Ketua Park merasa lebih segar dan bersemangat, dan meminta pengawal izin untuk mengawasi kalau ada isu-isu yang beredar nggak jelas. Lalu meminta pengawal izin menyampaikan pada Direktur Oh agar menemui Ketua Park 1 jam lagi. Saat itu Ketua Park membuka internet dan merasa risih saat melihat berita internet, apalagi berfoto bersama dengan menantunya itu. Lalu Oh Wan-soo datang dan sekaligus menjelaskan kalau Nona Stephanie yang memberi hadiah pakaian itu, dan tidak tahu kalau Ketua Park ternyata membeli edisi terbatas pakaian itu. Ketua Park tidak ingin membahas hal itu. Ketua Park saat itu hanya ingin memberitahu Oh Wan-soo kalau ibunya Oh Wan-soo saat ini berada di rumah sakit jiwa dan akan meninggal. Dan selama ini yang mengetahui kondisi ibunya adalah kakaknya Oh Wan-soo. Oh Wan-soo mengira kalau Ketua Park yang menaruh ibunya di rumah sakit jiwa, tapi Ketua Park menyangkalnya. Lalu dengan segera Oh Wan-soo, Oh Yun-soo dengan pengawalan So Do-yun berangkat ke rumah sakit jiwa Wonbit. Kakaknya mengatakan kalau ibunya sudah nggak mengenalinya. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah sakit jiwa yang sangat terpencil itu. Oh Yun-soo menunggu, sedangkan Oh Wan-soo dan So Do-yun masuk ke ruangan. Tapi saat itu sepertinya Oh Wan-soo datang terlambat. Bersambung guys.